Tonight, I want to share with you on how we should live our life with a God-focused purpose. Malam ini saya akan berbagi dengan kita semua tentang bagaimana kita harus menjalani hidup kita dengan tujuan yang berfokus pada Tuhan. So tonight, we will have this topic entitled God Matters. Jadi judul khotbah malam ini adalah Tuhan itu sangat penting. And we want to focus on Joshua 24 from verse 11 to verse 16. Dan kita akan fokus dengan firman Tuhan yang terambil di Yosua 24 ayat 11 sampai 16. We want to learn from a man of God, Joshua, how he was very focused in his heart towards God. Kita akan belajar dari Yosua, seseorang yang hatinya untuk Tuhan, bagaimana ia menjalani kehidupannya untuk Tuhan. And so tonight, let us open our hearts to hear God's word. Jadi malam ini mari kita mendengarkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. God our Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, we pray, oh God, as we hear your word, open our heart, God. Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, bukalah hati kami, Tuhan. The eyes will see spiritual realities. Sehingga mata kami juga bisa melihat realita kehidupan. That our ears will hear scriptural truths. Dan kami juga bisa, telinga kami mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. That our hearts be open to obey your holy word. Dan hati kami mau terbuka untuk menaati firman-Mu. So we pray for the inspiration of the Holy Spirit Nanti kami mau berdoa untuk Roh Kudus-Mu, Tuhan. to anoint us. Untuk bisa mengurapi kami. Anoint us, oh God, Urapi kami, Tuhan. to respond to you. Sehingga kami mau merespon kepadamu. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. And all God's people say, Dan sama-sama yang percaya kita katakan, Amen. Amin. So friends, I just want to introduce this concept to us that our life is a privilege with God. Jadi malam ini saya ingin berbagi tentang kita untuk melihat pandangan secara alkitabiah tentang perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Because from the very day of creation, Adam and Eve was created by God and they walked with God. Dari hari penciptaan kita telah melihat bagaimana Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dan mereka bersama dengan Tuhan. And what does it mean for us today? Dan apa sih maksudnya untuk tujuannya untuk kita hari ini? So we want to ask one major question. Jadi kita mau bertanya satu pertanyaan penting. What does it mean to be living a Christ-centered life? Apa sih artinya untuk hidup dengan hidup yang berpusat kepada Tuhan? What does it mean to live a life full of the Holy Spirit? Apa sih artinya untuk hidup yang penuh yang dipimpin oleh Roh Kudus? It means that whatever that we do, we are conscious of God's presence. Jadi artinya apapun yang kita lakukan secara sadar, kita itu tahu apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. That God is involved in our lives. Jadi Tuhan itu terlibat di dalam hidup kita. So whatever we say, Apapun yang kita katakan, whatever we do, apapun yang kita lakukan, how we live, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita, matters to God. sangat penting bagi Tuhan. I want to read a verse from Romans chapter 12, verse 1 and 2. Saya ingin membacakan satu ayat yang terambil di Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. How our lives can be living sacrifice before God. Bagaimana sih kehidupan kita itu bisa menjadi korban yang hidup bagi Tuhan? Listen to the very word of God. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed, be changed by the renewing of the mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ayat 2 berkata, oleh karena itu aku menasihati kamu saudara-saudari demi belas kasihan Tuhan, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup,
kudus dan berkenan kepada Tuhan. Inilah ibadahmu yang benar dan patut. Ayat 2 berkata, jangan mengikuti pola dunia ini, tetapi ubahlah dirimu dengan pembaharuan budimu, kemudian engkau akan mampu memuji dan menyetujui apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendaknya yang baik, berkenan, dan sempurna. If you were to distill this verse, Romans chapter 12, verse 1 and 2, into one simple statement, is saying this: God matters. Jadi kalau saya mau mengambil kedua ayat ini dan disimpulkan secara satu, pernyataan sederhananya adalah Tuhan itu sangat penting. Because our life is a living sacrifice before God. Karena kehidupan kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. And we want to present to Him acceptable and pleasing to Him. Dan kita mau mempersembahkan persembahan yang bisa diterima oleh Tuhan. And you can repeat with me wherever you are and says, God matters to us. Dimanapun Anda berada, Anda bisa mengulangi bersama-sama dengan saya pernyataan ini. Tuhan itu sangat penting. Let me share a story. Biarkan saya ingin memberikan sebuah cerita. There was a man who walked past a building construction site and saw 3 construction workers who were busy at work. Jadi ada seorang pria berjalan melewati lokasi pembangunan gedung dan mendekati 3 pekerja konstruksi yang sedang melakukan pekerjaannya. So the man asked the 3 construction workers, what are you doing? Jadi orang yang melewati ini bertanya kepada 3 orang ini, apa yang kamu sedang lakukan? The first construction worker said, I'm laying some bricks. Pekerja pertama menjawab, saya sedang memasang batu bata. The second worker smiled and said, I'm making a living. Sedangkan pekerja kedua tersenyum dan berkata, saya mencari nafkah. The third man passionately replied, I'm building a grand cathedral. Sedangkan pekerja ketiga dengan penuh semangat menjawab, saya sedang membangun sebuah katedral yang megah. You see, 3 construction workers. Jadi kita bisa melihat 3 respon yang berbeda dari 3 pekerja ini. 3 of them have different perspective to their work. Mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap pekerjaannya. And how they look at their work define the motivation, the commitment, and when the project is completed, even the satisfaction that they have. Dan bagaimana cara mereka memandang pekerjaan mereka akan menentukan motivasi, komitmen, dan pada akhirnya rasa kepuasan mereka ketika proyek itu selesai. Similarly, it's important how we view our own lives. Sama juga pentingnya bagaimana kita bisa memandang kehidupan kita sendiri. What are you living for? Apa sih yang saudara lagi hidupi saat ini? Who are you living for? Untuk siapa saudara hidup hari ini? Are you just making a living? Apakah saudara hanya sekedar mencari nafkah? Are you living life to its fullest? Apakah saudara sudah menghidupi kehidupan saudara secara maksimal? Are you living with a godly passion? Apakah saudara sudah menghidupi dengan semangat yang kudus atau saleh? How we see life then will be the manner we live life. Bagaimana kita melihat kehidupan kita, itulah akan menjadi salah satu penentu bagaimana kita menjalani kehidupan kita. And if you and I who are Christians today, or some of you who may not be Christians, but tonight you are here, I think God has created us with good plans. Jadi kalau misalnya saudara-saudara yang sudah menjadi seorang Kristen atau malam ini ada yang belum menjadi Kristen tetapi ingin mendengarkan firman Tuhan, maka malam ini Tuhan memiliki rencana yang baik. Because when God created the whole creation, He says, it is good, it's beautiful. Karena ketika Tuhan menciptakan seluruh ciptaannya, Tuhan memandang semuanya itu baik dan indah. And we are designed and made for a godly purpose. Dan kita itu dicipta dengan memiliki tujuan yang kudus. And therefore, your life matters to God. Maka dari itu, kehidupan saudara-saudari itu sangat penting di mata Tuhan. And so this evening, I'd like to share with you one Bible character, and his name is Joshua. Maka malam ini saya ingin berbagi dengan satu karakter di dalam Alkitab yang bernama Yosua. This man lived his life with godly purpose throughout his life.
Jadi Yosua itu menghidupi kehidupannya dengan tujuan yang sangat saleh dan kudus di hadapan Tuhan. He knows what he's living for. Dia tahu untuk siapa ia hidup. He knows who he's living for. Ya, dia tahu untuk apa dia hidup, untuk siapa dia hidup. He knows what he's living for. Dan dia tahu apa yang sedang ia lakukan di hidupnya ini. And we told that Joshua lived a ripe old age of 110 years old. That's very long. Dan kita juga diceritakan di firman Tuhan bahwa Joshua itu hidup selama 110 tahun, sangat panjang. At the end of his life, Dan di akhir hidupnya, there was a powerful testimony written about his spiritual legacy. dan itu ada kesaksian yang luar biasa yang menceritakan peninggalan rohaninya. Listen to this. Ya, dengarkan ini saudara-saudari. Israel served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him, and who experienced everything the Lord has done for Israel. Jadi di situ dikatakan di firman Tuhan berkata, Israel melayani Tuhan sepanjang masa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama darinya dan yang telah mengalami segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan untuk Israel. Just imagine your life and my life when one day when we were to close your eyes, we die, but there's a company of people and says, this man, this woman truly is a man, a woman of God. Coba kita bayangkan bersama-sama ketika kita mati, ketika kita menutup mata kita, ya ada orang-orang yang berkata, perempuan ini, laki-laki ini adalah perempuan yang takut kepada Tuhan dan yang menghidupi kehidupannya untuk Tuhan. Would it be possible for such wonderful testimony to be said of all of us? Apakah pernyataan itu, kesaksian itu bisa terlihat di dalam kehidupan kita? And so from the life of Joshua and his example, we learn three decisions that Joshua made very early in his life. Jadi dari kehidupan Yosua dan teladannya, kita mendapatkan 3 keputusan yang diambil dari Yosua. And let us read from the scripture in Joshua 24 verse 11 to verse 16. Dan ini diambil di Yosua pasal 24 ayat 11 sampai 16. What three important decisions he made. Ya, kita akan melihat 3 keputusan penting yang diambil oleh Yosua. Then it says, then you crossed the Jordan and came to Jericho. The citizens of Jericho fought against you as you did against the Amorites, the Perizzites, the Canaanites, the Hittites, the Girgashites, the Hivites, the Jebusites, but I gave them into your hands. I sent the hornet ahead of you, which drove them up before you. Also the 2 Amorite kings. You did not do it with your own sword and bow. So I give you a land on which you did not toil, and cities you did not build, and you live in them and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Yosua 24 ayat 11 sampai 13 berkata, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Ayat 13. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Joshua was reminding the people at the end of his life. Jadi Yosua itu sedang memperingati orang-orangnya di akhir kehidupannya. How they seen the Lord has provided for them. Yosua itu mengingatkan mereka untuk melihat bagaimana Tuhan telah menyediakan kebutuhan mereka. How the Lord had fought the wars for them.
Bagaimana juga Tuhan telah ikut memberikan kemenangan dalam peperangan yang mereka lakukan. How the Lord had brought them into the promised land, that they were feasting, eating, and able to live in the wonderful land of the promised. Dan Yosua juga mengingatkan mereka untuk melihat bagaimana Tuhan telah membawa mereka di tanah perjanjian dan Tuhan memberikan mereka tanah yang luar biasa indahnya. It's just like all of us that we have tasted of the goodness of God through Jesus Christ. Sama juga seperti kita yang telah merasakan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Once we were not children of God, we were aliens from Christ. But Christ came and saved us and touched us and changed us. Dulunya kita bukanlah anak Tuhan, tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan mati dan menyelamatkan kita. Sekarang status kita sudah berbeda. There's nothing that we could do, but God came and transformed us. Tidak, kita itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, karena Tuhan sendiri yang datang untuk mengubah atau memberikan kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. And so there's a big question. How should we then live after this? Jadi ada pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana sekarang kita menghidupi kehidupan kita? And so from verse 14 to 16, Joshua then said, this is the only way you should live. Jadi dari Yosua 24 ayat 14 sampai 16 memperlihatkan kita bagaimana kita seharusnya menghidupi kehidupan kita. And he says, now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living right now. But as for me and my household, we will serve the Lord. Then the people answered, far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. Yosua 24 ayat 14 sampai 16 berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan melayaninya dengan kesetiaan. Jauhkanlah Tuhan yang kepadanya nenek moyangmu telah melayani di seberang sungai Efrat dan di Mesir dan melayani Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk melayani kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan melayani. Tuhan kepada nenek moyangmu melayani di seberang sungai Efrat atau Tuhan orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan melayani kepada Tuhan. Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk melayani kepada Tuhan lain. So the question is, how do we live a life that is God-focused? Jadi pertanyaannya malam ini, bagaimana kita menjalani kehidupan yang berfokus kepada Tuhan? Or maybe, how do we live a life that matters to God? Atau mungkin pertanyaan lainnya, bagaimana sih kita menghidupi kehidupan kita yang sangat yang penting di matanya Tuhan? Joshua, in the very early days in his life, he has made 3 important decisions already. Yosua dari teladan hidupnya kita bisa melihat 3 keputusan penting yang Yosua buat. In verse 15 he says, it is the choice you decide. Ya, jadi poin pertama dikatakan bahwa itu adalah pilihan yang Anda putuskan. He says, choose for yourself this day whom you will serve. Dikatakan bahwa pilihlah pada diami ini. So therefore, my friends, to live a life of purpose that matters to God, you have to live intentionally and be willing to serve God's purpose among the many attractive worldly options to you. Jadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, menjalani kehidupan yang memiliki tujuan adalah pilihan pribadi yang Anda harus putuskan dengan sengaja atau serius dan rela untuk melayani tujuan Tuhan di antara pilihan-pilihan menarik lainnya yang bersifat duniawi dan tidak saleh. Jesus, in fact, in the Gospel of John, says this, the Father seeks for person who will worship him in spirit and in truth. Yesus berkata bahwa Bapa Tuhan kita di surga hanya mencari orang-orang seperti ini. Mereka yang menyembah Tuhan, yaitu yang mau menyembah di dalam roh dan kebenaran.
And Jesus also told his disciples that if you want to come after me, you must deny yourself, carry the cross, and follow me. Dan juga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika engkau ingin mengikuti aku, engkau ingin menjadi muridku, maka engkau harus mematikan dagingmu, engkau harus memikul salibku, dan juga engkau harus mengikutiku. So these are very intentional decisions we must make. Jadi ini adalah keputusan yang harus dibuat secara tegas dan serius. When you go shopping, you choose what you want and you choose the best. Ya, sama. Jadi hari ini saudara juga harus bisa memilih yang terbaik untuk Tuhan. You see, the carnal mind, the ungodly mind is enmity against God. Jadi lihat saudara-saudari, pikiran kedagingan manusia adalah pikiran yang permusuhan terhadap Tuhan. And therefore, is not capable to give God the pleasing worship that God deserves. Oleh karena itu, ketika kita mengikuti kedagingan kita tidak akan mampu melakukan ibadah atau persembahan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Because if you read in 1 John chapter 2, verse 15 and 17, the word of God says to us, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of God or love the Father is not in him. For everything in the world, the worldly things, the cravings of sinful man, the lust of the eyes, the boasting of what he has, does not come from the Father, but from the world. The worldly things, the world and its desires will pass away, but the man who does the will of God will live forever. Di 1 Yohanes 2:15-17 berkata, janganlah kamu mencintai dunia ini atau apapun yang ada di dunia. Barang siapa mencintai dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Karena segala sesuatu yang ada di dunia, keinginan untuk berdosa, keinginan dosa dari matanya, kemegahan atas apa yang dimiliki dan diperbuatnya tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia dan segala keinginannya akan lenyap, tetapi manusia yang melakukan kehendak Tuhan akan hidup selama-lamanya. Today we're living in a world of choices. Hari ini kita tinggal di dalam dunia di mana banyak sekali pilihan-pilihan yang ada di sekitar kita. You see, we live in a pluralistic society, a society of many religions. Ya, kita tinggal di dalam budaya di mana banyak sekali budaya pluralistik atau banyak praktiknya keagamaan. We live in a materialistic society which tells us buy more, acquire more. Kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan budaya materialistis di mana dunia akan berkata beli lagi, beli terus, beli lebih banyak lagi. And also we live in a society, in a world that is very self-promoting. It's all about me, myself. Dan kita juga tinggal di dalam dunia di mana dunia akan mementingkan diri sendiri, semuanya tentang aku, dan aku. And if disciples are not careful, they will settle down and compromise with the worldly systems. Kalau murid Tuhan tidak berhati-hati, maka murid Tuhan akan berkompromi dengan hal-hal duniawi ini. But we must choose to live godly purpose and to obey the voice of the Holy Spirit because we are God's people. Tapi malam hari ini kita harus lebih memilih untuk mendengarkan suara Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. So my friends, to live a life of compromise is high stake. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hidup di dalam dunia dan memilih untuk terus berkompromi, maka kita itu sedang menjatuhkan diri kita sendiri. So that's why Joshua challenged the people in his day, choose whom you will serve. Maka dari itu, Joshua mengingatkan kita semua yang ada di sini untuk mengingatkan kita, pilihlah siapa yang akan kamu layani. You know, when Joshua was 20 plus years old, when he followed Moses to the tent of meeting, the tabernacle, ketika Yosua baru berumur 20 tahun dan dia mengikuti Musa untuk membuat baitnya Tuhan. You know something about one interesting thing that is in Exodus 33, he says that Joshua stayed when Moses, having met the Lord, left the place, but Joshua stayed outside the tent. Ya, dikatakan di Keluaran
Pasal 33. bahwa ketika Musa itu meninggalkan baitnya Tuhan, Yosua itu malah berdiam di situ dan menetap di baitnya Tuhan. It's just like this young man he saw the glory of God. He was so attracted to God. He just wanted to stay and linger in God's presence. Ya, ketika Yosua, laki-laki muda ini melihat kemuliaan Tuhan, dia hanya ingin menetap di kemuliaan Tuhan, dia hanya ingin berdekat kepada Tuhan, dan ia ingin hanya menikmati hadiratnya Tuhan. Because he had the experience of God, he wanted God so badly. Karena dia telah ingin sekali merasakan pengalaman secara pribadi dengan Tuhan secara dalam. So what about us today? Bagaimana dengan kita hari ini? How do we present ourselves in worship? Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan? Each day as we wake up, how do we desire to talk with our God, to talk with Jesus and pour our hearts to Him and to listen to Him? Apakah kita ada hari ini itu ketika kita bangun, kita mau berbicara kepada Tuhan, kita mau mendengarkan Tuhan, dan kita mau membuat komitmen untuk hidup untuk Tuhan. Paul says to us, we have a race to run. Paulus berkata kepada kita, Ada pertandingan yang harus kita lewati, jalani. We can lose focus and we can stop running the race. Kita itu bisa sekali kehilangan fokus dan akhirnya berhenti melewati pertandingan itu. Or we choose to discipline ourselves to follow God and finish the race well. Atau kita bisa memilih untuk fokus kepada Tuhan dan kita mengikuti pertandingan itu dengan baik dan mengikuti Tuhan. So it's very important now that you have made a choice. Jadi sangat penting sekali bagi kita semua yang ada di sini untuk membuat satu Making choices is one thing. Membuat satu keputusan itu adalah satu hal. He moves us to a second position. It's a commitment that you must keep. Nah, ketika kita telah membuat satu keputusan ini, kita harus pindah lagi ke satu hal, yaitu membuat komitmen atas keputusan yang sudah kita buat. Because in that verse, in verse 14 and verse 15, he says, fear God and serve Him with all faithfulness. Karena di ayat 14-15 di Yosua ini berkata bahwa kita harus takut kepada Tuhan dan melayani Tuhan dengan kesetiaan. And in verse 15 it says, but as for me and my household, we will serve the Lord. Dan di ayat 15 berkata bahwa untuk aku dan seisi rumahku, aku akan melayani Tuhan. How many times have we said that, oh, I want to decide and make resolution to do this, but how many times do we fail to keep our resolutions? Ya, sudah berapa sekali sih kita membuat resolusi setiap tahun bahwa oh ya kita mau takut sama Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Tetapi seberapa sering juga kita berkomitmen memegang resolusi ini? You see, whenever you make a resolution, to keep the commitment is costly. Lihat saudara-saudari, setiap kali kita membuat resolusi itu ada harga yang harus kita bayar. Because idealism, making choices is so easy, but when we are tried and we put the heat of the test, discouragement comes, we lose our energy to keep the commitment. Kita bisa melihat bagaimana di dunia yang kita tinggal ini penuh dengan idealisme dan yang sangat bisa berkembang dengan cepat. Dan ketika ada cobaan, ketika ada keputusasaan, disitulah komitmen kita akan diuji. Because to keep commitment, the real test is strenuous work and discipline. Ya, jadi komitmen yang benar, komitmen yang sejati adalah ketika kita bisa melewati setiap tantangan yang ada dan ketika kita mau disiplin dengan komitmen yang kita buat. You see, you just watch the Olympics in Paris. Ya, seperti Olimpiade yang baru terjadi di Paris. Athletes train long years, long hours. They train, and in order to compete in that one race. Kita bisa melihat bahwa semua para petanding, para atlet itu sebenarnya mereka sudah berlatih bertahun-tahun hanya untuk mengikuti Olimpiade Paris itu yang berlaku hanya satu kali pertandingan saja. So, for a godly Christian, it takes discipline. Sama juga dengan orang-orang Kristen yang saleh atau kudus, kita perlu mendisiplinkan diri. To be a godly man and woman
we must stand the test of time, the test of lucrative offers by the world, and to choose God and to fear Him. Ya, sebagai perempuan dan laki-laki yang takut akan Tuhan, kita harus menjalani kehidupan kita untuk memiliki tujuan yang benar, yang kudus. Kita juga harus menghadapi tawaran dan alternatif yang lebih menguntungkan. Because you ask Joshua, don't you face difficulty in your lifetime, 110 years, when you want to make commitment to God? What are the tests that you have to face? Ya, kita bisa melihat Joshua atau kita juga bisa berpikir berandai-andai bertanya kepada Yosua, selama 110 tahun ia tinggal di dunia ini, bukankah Yosua itu melewati banyak sekali tantangan di dalam hidupnya? You see, when Joshua was the leader, he has to lead the people from the wilderness to take the promised land. He fought many wars. Ya, kita bisa melihat bagaimana Yosua itu di dalam kehidupannya lebih memilih untuk fokus membawa orang-orang Israel untuk keluar dari padang gurun itu ke tanah perjanjian. They were the underdogs. They were the underdogs. They were not fighting men at all. The Ya, Israelites. mereka itu bukan hanya bukan bertarung dengan manusia, tetapi dengan tuhan-tuhan lain. They were actually considered losers by the mighty empires, Jadi by mereka the neighbors. jadi mereka itu juga bisa melihat bahwa sisi lemahnya itu bisa kalah dengan tuhan-tuhan lain itu. But Joshua trusted God and he obeyed God and he went forth. Tetapi Yosua lebih memilih untuk percaya kepada Tuhan dan terus maju bersama dengan Tuhan. For example, at the War of Jericho, it sounds so stupid. Just marching the war 7 times and then the wall collapsed. Can you believe that? Sama seperti dengan dinding Yeriko, di mana mereka harus berputar selama 7 kali dan dinding itu runtuh. Bukankah itu terdengar sangat bodoh? Bisakah kita percaya dengan hal itu? Joshua believed God would do something powerful. Tetapi Yosua lebih memilih untuk percaya kepada Tuhan karena Tuhan pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa. He feared God. Dia takut sama Tuhan. He knew God so well. Dia tahu Tuhannya dengan sangat baik. He trusted God so well. Dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya. Well, the rest were worshiping the golden calf. Remember in the wilderness, Joshua did not. Ketika masih ingat saudara-saudari ketika mereka membuat patung lembu yang emas, mereka menyembah kepada patung lembu itu, tetapi Yosua tidak. While the people rebelled against Moses, Joshua kept by Moses' side. Semua orang memilih untuk memberontak kepada Musa, tetapi hanya Yosua yang memilih untuk tetap berdiri di samping Musa. Well, Moses sent the 12 spies and Joshua was one of them to see the promised land. Caleb and Joshua came back with a positive report and says that this is God, what God has given to us. They Dan believe. ketika orang-orang juga dikirim sebagai mata-mata untuk melihat tanah Kanaan itu, Yosua dan Kaleb berbalik dengan memberikan informasi yang sangat menyemangatkan kepada mereka. So you see, Joshua kept faith with the Lord at a very early age, and he knows God so well to stand the test of all the offers of the world. Jadi kita bisa melihat bagaimana Yosua mengenal Tuhannya dengan sangat baik, dan ia juga memilih untuk percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Let me illustrate one point. Ya, saya ingin memberikan satu ilustrasi penting, satu poin. It's just like at the wedding service, Ya, seperti di perayaan pernikahan, the groom and the bride, they make their wedding vows. ya, pengantin pria dan wanita akan membuat sebuah janji kudus, janji They pernikahan. promise each other to be faithful. Ya, janji itu dikatakan mereka harus saling setia. They take care of each other, be it in good times, in bad times, in sickness and in health. They say that we will keep our solemn vow. Dan mereka harus saling memelihara satu sama lain dalam kondisi apapun. So it's very nice to make pledge, and he says, "Oh, we applaud them on the wedding day, and we're happy for the wedding couple."
Ya, jadi seperti biasa ketika kita melihat para pengantin ini telah membuat janjinya, kita berkata, wah senang sekali karena mereka telah mengucapkan janji pernikahan mereka. But after the wedding, what happens? Tapi setelah mengucapkan janji pernikahan itu, setelah perayaan pernikahan itu, apa yang terjadi? You see, the wedding vow is not just a verbal pledge. Ya, jadi perjanjian pernikahan itu hanyalah ucapan kata-kata yang keluar secara langsung saja dari mulut. Or a commitment to just say, oh, we will love each other the rest of our life. Ya, sangat mudah sekali ya ketika kita berkata bahwa, oh, aku akan mengasihimu sampai akhir hidupku. But the pledge on the wedding day means hard work. Tapi sebenarnya isi-isi atau kata-kata yang diucapkan di dalam janji pernikahan itu memerlukan kerja keras. It means serving one another even in the most inconvenient time in the things that you don't want to do. Kita harus tetap setia dan mengasihi satu sama lain walaupun kita berada di dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan. For example, when you're tired, you have to take your wife out shopping. You still to love her. Ya, ketika walaupun para suami capek ya, para suami juga harus membawa istrinya jalan-jalan. Or helping her out with the house chores. Ya, atau harus membantu mereka untuk membersihkan rumah, membuang sampah, And doing laundry. atau mencuci pakaian. And one thing maybe you don't have to do is to wash the toilet. Atau mungkin hal yang paling tidak disukai para suami adalah mencuci toilet. You see, you say, oh, I want to be a loving husband. Saya ingin menjadi suami yang menyayangi istri saya. But are you committed to become the best husband to your wife? Tapi sekarang pertanyaannya malam ini, apakah para suami yang ada di sini mau membuat komitmen untuk menjadi suami yang baik bagi para istri Anda? So you understand the point now. Jadi sekarang saudara bisa mengerti poinnya. So Joshua at the very early age has so make up his mind that you choose to follow God no matter what. Jadi di umur Yosua yang masih muda, ia telah menetapkan pikirannya untuk mengikuti Tuhan sampai akhir hidupnya. And he says that I will keep my commitment until death do me part. Dan dia berkata, saya akan memegang komitmen saya sampai kematian memisahkan. And the third decision he makes is that he wants the consequence of his life that he live for a destiny. Ya, jadi yang ketiga keputusan yang Yosua buat adalah konsekuensi yang Anda inginkan. You see, success in life is costly. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesuksesan di dalam kehidupan kita itu harus ada harganya. In World War II, General Dwight Eisenhower says this, there are no victories at bargain prices. Ya, ada seseorang yang berkata, yaitu seorang jenderal, Dwight Eisenhower, yang berkata, tidak ada kemenangan dengan harga murah. It means if you want to win anything, if you want to get anything, there's always a price you must pay. Artinya ketika saudara ingin memenangkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, ada harga yang harus dibayar. For example, the concert pianist who plays the piano, he practiced so many hours in order to perfect his skill. Contohnya seperti seorang pianis konser yang mendisiplinkan dirinya dengan berlatih piano selama berjam-jam. Like the scientist who wants to explore great invention, take long hours and many years to discover the new discovery. Sama juga seperti ilmuwan yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengeksplorasi penemuan-penemuan baru. And if the soul, the Christian life, the Christian walk, the Christian journey is also likewise. Sama seperti dengan jiwa kekristenan kita, perjalanan kehidupan kita sebagai seorang Kristen juga harus dibayar dengan bayar yang mahal. So may I say, things of the Spirit demands even a higher devotion and more costly price. Jadi, bisakah saya berkata bahwa hal-hal yang berhubungan dengan roh menuntut pengabdian yang lebih tinggi dan harga yang lebih mahal? In fact, Paul says in Galatians 2:20, it calls for total surrender and total self-denial.
Seperti yang telah dikatakan Paulus di Galatia 2 ayat 20 bahwa kita itu dituntut untuk menyerahkan diri kita secara penuh dan kita harus menyangkal diri kita sepenuhnya. If you read the Old Testament and the New Testaments, the biblical persons who follow God, they pay a high price to obey God, to live a godly life. Kalau kita membaca dari perjanjian lama dan juga dengan perjanjian baru, kita bisa melihat bagaimana mereka yang mengikuti Tuhan, takut akan Tuhan, harus membayar harga yang mahal. And Jesus is saying to us, to all of us today, in Luke 14, that all of us must consider the price for discipleship. Dan Yesus sedang berkata kepada kita malam ini di Lukas 14 bahwa jika kita ingin menjadi muridnya, kita harus membayar harga yang mahal. He says to us, if you are going to build a house, you must consider the price, whether you can finish it or not. Ya, Yesus berkata, jikalau kita yang ingin membangun rumahnya, kita harus mempertimbangkan harga-harga yang harus dibayar. Apakah kita bisa menyelesaikannya atau tidak? If a king were to go to war or start a war, he better make sure that he can win the war. Dan ketika seorang raja ingin memulai peperangan, seorang raja itu harus memastikan bahwa ia bisa menang akan peperangan itu. Or a farmer who plants and to get his harvest, he must be very intentional that he want to get a good crop. Ya, sama juga seperti seorang petani ketika ia ingin menanam, ya, ingin menanam sesuatu, seorang petani itu harus dapatkan benih-benih yang baik dan merawatnya dengan baik. So my friends, if we want to progress spiritually, jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita ingin bertumbuh secara rohani, if you want to grow to be godly, kalau kita ingin bertumbuh menjadi orang yang kudus, then we must choose the things of God. Jadi kita harus memilih untuk melakukan hal-hal yang berpusat kepada Tuhan. Matthew 6:33 says to us, Di Matius 16 ayat 23 berkata kepada kita, seek first the kingdom of God. Di Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Tuhan. And God's righteousness. Dan carilah kebenarannya Tuhan. When your alignment is correct, then the things you know, when you evaluate, then you know the importance, that things that's not necessary you don't want, but things of God you choose, you want. Jadi ketika kita memiliki fokus yang baik, ketika kita fokus untuk mencari kebenaran Tuhan, mencari kebenarannya Tuhan, maka seluruh di kiri kita atau di kanan kita juga akan selaras dengan kebenarannya Tuhan. Kita akan fokus kepada Tuhan. So we always repeat to all of us all the time, to cultivate godliness, we have to always go back to the word of God. We must know God's word and God's will. Jadi kita harus mengulangi dan berkata kepada diri kita secara berulang-ulang ketika kita ingin memfokuskan hidup kita tinggal di dalam kekudusan untuk Tuhan, maka kita harus balik lagi ke dalam firman Tuhan. Fokus lagi kepada firman Tuhan. We must always be in prayer seeking the heart of God, because God will reveal to us about His heart and mind. Dan kita juga harus memiliki kerinduan untuk mencari hatinya Tuhan. Karena ketika kita mau mencari hatinya Tuhan, Tuhan akan menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. And now that you know the word of God, you know the mind of God when He speaks to you, then you can walk righteously before God and the people of God. Dan ketika kita tahu firman Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan kita, maka kita bisa hidup di dalam kebenaran sebagai muridnya atau anaknya Tuhan. Then you know the things that you do matters to God. Maka dari itu, saudara pasti akan tahu bahwa keputusan atau apapun yang saudara lakukan itu sangat penting di matanya Tuhan. I want to close with just one classic example from the life of the Apostle Paul. Kita akan melihat salah satu contoh klasik dari kehidupannya Rasul Paulus. We all admire the Apostle Paul for his courage. Ya, kita bisa melihat semangat hidupnya Rasul Paulus. When he faced so many trials, he still keep on preaching the word of God.
Ketika Rasul Paulus itu melewati banyak sekali tantangan di dalam hidupnya, ia Rasul Paulus masih memilih untuk tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. was even willing to lay down his life for the gospel. bahkan ia rela untuk memberikan hidupnya demi kebenaran firman Tuhan. Why? Kenapa saudara-saudari? You know that before his death sentence, he made a statement in 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Sebelum Rasul Paulus itu dihukum mati, ia mengatakan pernyataan ini 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Here he shows the consequence, the satisfaction that he wants so much out of God. Ini adalah konsekuensi yang Rasul Paulus rela bayar untuk memiliki takdirnya, hidupnya di dalam Tuhan. He says, I'm already been poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. I fought a good fight, I've finished the race, I've kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which God, the righteous judge, will award me on the day, and not only to me, but to all who long for his appearing. 2 Timotius pasal 4 dan sampai 6 8 berkata, sebab aku sudah dicurahkan seperti korban curahan dan waktu keberangkatanku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku pada hari itu oleh Tuhan, hakim yang adil, dan bukan hanya kepadaku saja, tetapi juga semua orang yang rindu akan kedatangannya. You see, life is God's breath to us. God's breathe into us and give us the gift of life so that we can live and enjoy fellowship with him. Kita bisa melihat saudara-saudari, Tuhan telah menghembuskan nafasnya di dalam kehidupan kita, sehingga setiap nafas yang di dalam kehidupan kita itu bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. So don't waste life. Jadi tolong saudara-saudari, jangan menyia-nyiakan hidupmu. Live for the goal which you are created for. Hidupilah kehidupanmu untuk tujuan yang telah Tuhan genapi di dalam hidup kita. You see, King David served God's purpose in this generation. Kita bisa melihat Raja Daud yang melayani tujuannya Tuhan di dalam generasi dia. And David was called a man after God's own heart. Raja Daud dikenal sebagai pria yang berkenan di hadapannya Tuhan. In the Old Testament, the Queen Esther. Kita juga bisa melihat di Perjanjian Lama, Ratu Esther. She knew her purpose. Bahwa ia memiliki sebuah tujuan. She knew that she was created for such a time like this to save Israel. Seperti ini kita bisa melihat bahwa Esther itu diciptakan untuk saat seperti ini. And she lived her life to commit to God's mission. Dan kita bisa melihat bahwa Esther itu membuat satu komitmen hidupnya untuk melayani Tuhan. And today the Lord says he's looking and searching for people for hearts are committed to him. Dan hari ini Tuhan berkata, Tuhan sedang mencari orang-orang yang hatinya rindu untuk dipakai, rindu untuk membuat komitmen kepada Tuhan. Would you be the person that God is looking for, that you will live your life in this generation for God's purpose? Maukah saudara-saudari hari ini menjadi orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, yang mau dipakai dengan tujuannya Tuhan di generasi ini? Today in our generation, we have a living testimony in the person of Pastor Jason and Pastor Judith Halim, a good friend that I've got to know. I really admire them for the passion for the Lord. Kita bisa melihat kesaksian hidupnya dari Pastor Jason dan Pastor Judith, salah satu teman baik saya, dan saya sungguh-sungguh mengagumi bagaimana semangat mereka untuk melayani Tuhan. Can I say to you, can I say to all our listeners here tonight, bisakah saya berkata kepada semua pendengar malam hari ini, don't just admire them. Jangan hanya mengagumi Pastor Jason, Pastor Judith atau mereka. But look at the example.
Tapi kita bisa lihat contoh kehidupan mereka. And let us live our life to the fullest that God wants us to live, be a blessing to many. Dan marilah malam hari ini juga kita menghidupi kehidupan kita secara maksimal untuk menjadi berkat bagi banyak orang. One last quote by John Tolleson, an Anglican bishop in the 16th century. I think it's a very important quote. He says, "He who provides for this life but takes no care for eternity is wise for a moment but a fool forever." Ada kata-kata mutiara yang disampaikan oleh John Tillotson yang berkata, siapa yang menyediakan kebutuhan untuk kehidupan ini, ya, tetapi tidak memperdulikan kekekalan, dia bijaksana sesaat, tetapi bodoh selamanya. So my friends, I want to close with this. Saya ingin menutup dengan ini. Many of us are given life today to live. We are to make the right choice to live for God. Ya, kita harus membuat keputusan yang tegas untuk hidup di dalam Tuhan. And that's the best choice you ever made because you know the end is sure. Ketika kita mau memilih untuk hidup yang penuh dengan komitmen kepada Tuhan, hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, kita telah membuat keputusan yang sangat baik. Not only the choice that we must make, but we have to put our choice to action and keep the commitment to faithful to God and obey Him. Bukan hanya membuat komitmen saja, tetapi kita juga harus memberikan aksi, memberikan seluruh kekuatan kita untuk melakukan apa yang sudah kita putuskan dengan komitmen yang penuh. And we look towards the goal. We look towards the glory that will be changed. We look towards Christ appearing when He comes. That this is our passion. We live for the King. Dan kita juga harus memiliki pemikiran bahwa kita sedang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan kemuliaan Tuhan. Inilah hal yang membuat kita itu semangat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan inginkan. This is the way to live as God's people. Ini adalah cara hidup sebagai anak-anaknya Tuhan. We owe it to our Lord Jesus Christ. Kita mau memuliakan Tuhan Yesus Kristus kita. If anything we can offer Him, we offer Him our best the way that we live for Him. Dan dengan segala hal yang ingin kita berikan kepada Dia, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Why? Kenapa? Why? Kenapa, saudara? Because God matters to us. Karena Tuhan sangat penting bagi kita. Let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, thank you for loving us. terima kasih karena telah mengasihi kami. Help us, Lord, Bantu kami, Tuhan, to know your heart, untuk mengenal hatimu, to feel your heart, untuk merasakan hatimu, and Lord, to follow after your heart. dan untuk mengikuti keinginan hatimu, Tuhan. Because you are the only one worth living for. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya orang yang layak untuk kami kasihi. And they experience you in our present life. Kami juga ingin mengalami perjumpaan secara pribadi dalam hidup kami dengan Engkau. Give us hope for the eternal life which we will receive. Engkau juga telah memberikan kami harapan atas kehidupan kekal yang akan kami terima. Knowing that when we stand before you, Ketika kami memilih untuk berdiri bersama denganmu, we'll never be ashamed. kami tidak akan dipermalukan. We'll always keep falling in love with you. Tetapi kami akan terus-menerus jatuh untuk mengasihimu lebih Help lanjut. us, Lord, Bantu kami, Tuhan, to be your people. untuk menjadi murid-Mu. For this we ask and pray in Jesus' name. Dalam nama Yesus inilah yang kami doakan. Amen. Amin.